Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinayah dengan NIM 053 dari kelompok 6. Pembahasan kali ini tentang pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Adapun tujuan pengambilan keputusan, yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Kemudian tujuan yang bersifat ganda, sementara ditinjau dari tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadani dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis ini adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang biasanya keputusan strategis ini memiliki jangka waktu yang panjang. Keputusan strategis ini diambil oleh pimpinan paling atas atau manajemen atas. Keputusan strategis ini tujuannya adalah untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan kompetitifnya dalam jangka waktu yang panjang itu bisa tercapai. Karakteristik keputusan strategis ini yaitu memiliki khusus sehingga keputusan strategis ini yang membedakannya dengan keputusan-keputusan lainnya. Keputusan karakteristik ini terdiri juga ada beberapa. Yang pertama adalah keputusan-keputusan yang tidak biasa atau bersifat khusus, sehingga keputusan-keputusan ini tidak bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi lainnya. Yang kedua adalah keputusan-keputusan yang memiliki sumber daya di dalamnya. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan yang bisa ditiru, artinya keputusan ini memang dibuat untuk ditiru oleh yang bisa ditiru oleh perusahaan lainnya. Yang kedua adalah keputusan administratif. Keputusan administratif ini adalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya, keuangan atau teknik. Keputusan ini biasanya diambil oleh pimpinan menengah. Jadi keputusan ini terdiri dari pilihan yang diantaranya berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat kita lihat. Beberapa teknis cenderung bersifat jangka pendek dan seringkali mengandung konsekuensinya jangka panjang. Yang ketiga adalah keputusan operasional. Keputusan operasional ini berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah, artinya keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan atau diputuskan saat itu juga. Seperti kita ambil contoh customer service. Customer service ini melayani pelanggannya itu saat itu juga dan memberikan solusinya saat itu juga. Jadi dia tidak menunggu atau meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya, Asma Taniora, akan membahas indikator pengambilan keputusan. Indikator pengambilan keputusan mencakup 4 poin, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan tersebut harus sesuai dengan tingkat relevansinya dengan kebutuhan, kejelasan, dan kemampuannya memfiksi. Yang kedua, identifikasi alternatif. Maksudnya di sini adalah mencapai tujuan tersebut dan kiranya dapat dibutuhkan beberapa alternatif yang nantinya perlu dipilih salah satunya yang dianggap paling tepat. Yang ketiga, faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yaitu keberhasilan pemilihan alternatif itu baru dapat diketahui setelah keputusan tersebut dilaksanakan. Waktu yang akan mendatang tidak dapat diketahui dengan pasti.
Oleh karenanya, pemimpin untuk memperkirakan masa yang akan datang itu sangat penting untuk menentukan hasil tidaknya keputusan yang akan dipilihnya. Yang keempat, dibutuhkan saran untuk mengukur hasil yang dicapai. Maksudnya, alternatif masing-masing perlu diketahui akibatnya. Alternatif-alternatif menggunakan saran atau alat untuk mengukur apa yang telah diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia. Terima kasih.